Kelihatan nggak share screen saya? Kelihatan. Sambil nunggu kita mulai aja ya, yang meneruskan, karena nanti sambil yang masih proses nggak apa-apa, nanti menyusul nggak apa-apa. Nah ini kan bukan lalu nih, kita sampai sini. Nah ini yang daftar tabel nggak apa-apa deh, bedain dah. Nah kemarin kan sampai sini nih, kita ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan manfaat, tujuan umum, tujuan khusus, kemudian ini ada pembahasan, landasan teori, dan tinjauan pustaka. Nah, ini contoh aja ya, jadi nggak harus kayak begini, jadi nanti tinggal ngikutin aja skripsinya kalian sesuai dengan yang seharusnya, baik itu di peraturan, di buku panduan, atau sesuai dengan pembahasan skripsi kalian, karena memang bisa beda-beda. Oke, dan ini rencana kita, tujuan umum dan tujuan khusus ini adalah subbab dari subbab tujuan dan manfaat. Jadi ini adalah sub dari subbab, ya kan? Nah, ini adalah subbab, ya subbab 1. Nah, sekarang kita sudah mau memulai tentang stylingnya. Nah, gimana stylingnya? Jadi, udah mau masuk lagi. Nah, di sini kita akan format supaya nanti bisa terisi ke daftar isi. Nah, caranya gimana? Kita harus menjadikan subbab, bab, subbab, dan subbab, bab, subbab, dan sub-subbab itu sebagai heading, heading. Nah, gimana caranya? Nah, di sini. Jadi kita kursor di depan pendahuluan ini. Oke, di depan situ kan kedip-kedip. Nah, kita klik kanan di heading 1. Jadi, bab itu kita menggunakan heading 1, bab ya. Kemudian nanti subbab menggunakan heading 2, subbab itu menggunakan heading 3. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita coba ke bab dulu. Ini pendahuluan, kursor di depan. Di heading 1 kita klik kanan, di sini ya. Klik kanan, modify. Oke. Oh ya, nanti pengerjaannya, saran saya perhatikan dulu aja ya, yang saya share screen ini. Nanti setelah saya bilang coba dipraktekkan atau dicoba, baru kalian coba gitu. Nanti caranya nggak apa-apa pas ketika kalian mencoba. Jadi jangan ketika saya sedang menunjukkan kalian langsung praktekkan. Itu karena pengalaman saya, kombinasi antara mata melihat yang dicontohkan, kemudian tangan mengerjakan, kemudian otak berpikir untuk mengerjakan, itu bisa nggak pas, nanti nggak matching, jadi ketinggalan nanti malah gitu. Jadi bagusnya diperhatikan dulu aja. Nanti ketika sudah waktunya akan saya kesempatan kok untuk kalian coba ya. Jadi perhatiin dulu aja. Oke, tadi yang di pendahuluan, kursor di depan pendahuluan, kemudian klik kanan di bagian heading 1, terus modify. Tampilannya seperti ini. Yang ini dibiarkan saja, as it is saja. Nah, kita rubah. Nah, seringnya untuk skripsi itu menggunakan Times New Roman sebagai fontnya. Jadi kita ganti ini, Times New Roman. Nah, kemudian judul bab itu apakah 12 atau 16 atau berapa, itu nanti tinggal ikutin di petunjuk aja. Jadi saya kasih tahu ya. Oke, misalnya katakanlah dia fontnya ukuran 12, Times New Roman 12, kemudian tebalkan di bold, warnanya hitam, hitam itu otomatis di sini. Kemudian ini center, tengah. Nah, kemudian ini spasinya. Jadi ini 1, ini 1,5, ini 2. Nah, kita pilih 2. Oke, jadi akan seperti ini. Boleh kita oke. Jadi tadi klik kanan di heading 1, modify. Yang dirubah hanya bagian formatting aja. Dan bagian align, ratanya, kita pilih yang tengah, kemudian spasi 2. Terus kita klik oke. Nggak ada perubahan? Nggak ada, nggak apa-apa. Karena memang kita belum klik di sini. Jadi setelah kita klik kanan modify, kita klik kiri. Nah, berubah. Nah, tandanya dia adalah sebuah heading, dia ada segitiga terbalik seperti ini. Gitu.
Nah, jadi ini ya. Kemudian untuk babnya kita pakai multi level namanya. Nah, itu di sini sebenarnya. Jadi kursor masih di sini. Jadi kita klik kiri heading 1, kita multi level list di sini. Kemudian kita define new multi level list. Oke. Nah, setelah itu, nah pastikan ini diklik more-nya. Oke, jadi tadi heading 1, modify, formatting segala macamnya. Habis itu diklik satunya, sehingga dia menjadi tebal, warna hitam seperti ini. Nah, kemudian, nah ketika kita di sini multi level list, kita klik, terus define new, pastikan ini angka 1 yang ditandai. Oke. Nah, setelah itu klik tadi di sini more-nya supaya tampilan sebelah kanan ini. Nah, di sini kita yang harus ubah adalah yang ini. Kita jadi linkkan styling multi level list ini ke heading 1. Oke. Nah, kemudian kita ke sini. Di sini fontnya harus sama. Jadi, font di sini kita klik kiri, samakan dengan settingan tadi ketika di heading sininya. Jadi kan di Times New Roman ya kan? Kemudian bold, kemudian 12. Dah, ini aja 3 ini aja. Bisa kita klik oke. Nah, sudah. Baru di sini kita ganti. Nah, di sini defaultnya adalah 1, ini dia abu-abuin, lihat kan? Kemudian ada kurung tutup. Nah, kurung tutup kita hapus. Panahnya kursornya kita arahkan ke depan. Nah, kalau kelihatan ada bedanya nih. Jadi panahnya paling depan, tambahkan kata bab. Seperti itu. Jadi tadi dihapus kurung tutupnya, fontnya disamakan, ini linkkan ke heading 1. Oke. Kemudian ini kursornya setelah dihapus kurung tutup, arahkan ke depan, terus tambahkan kata bab, terus spasi. Oke. Nah, penomorannya adalah 1, 2, 3. Oke. Nah, di sini kita katakanlah misalnya indent itu 0 misalnya. Indent itu apa? Nah, perhatikan di sini. Ya, perhatikan sini. Ini saya rubah. Nah, lihat ya. Ada geser. Jadi indent itu adalah seberapa jauh baris kedua dan seterusnya itu menjorok ke dalam baris kedua. Nah, karena kita mau rata, kita jadikan 0. Oke. Line itu apa? Nah, line itu adalah baris pertamanya. Kalau dilihat di sini kan, geser. Nah, karena kita nggak mau merubah, kita ingin 0. Oke. Nah, setelah itu ini follow number with yang di sininya kita pilih space. Itu kita oke. Nah, ada kata bab satunya. Oke. Nah, kita ingin supaya tulisannya seperti bab 1, kemudian pendahuluan di bawahnya bab 1. Nah, gimana caranya? Jangan pencet enter. Ya, sekali lagi, jangan pencet enter, tetapi shift enter. Jadi tombol shift-nya ditahan, kemudian enter. Kenapa nggak boleh enter? Dia akan putus. Jadi kalau enter, bab 1 dan pendahuluan itu terpisah nantinya di daftar isinya. Tetapi kalau kamu pakai shift enter, walaupun di sini dia atas bawah, nanti di daftar isi tetap akan nyambung dan sejajar. Gitu. Jadi daftar isinya tetap nyambung, tapi di sini atas bawah. Secara estetika bagusan atas bawah di sini, tetapi kan di daftar isi kurang bagus kalau bab 1 pendahuluan spasi ke bawah terus ada titik-titik gitu kan halaman. Itu kan nggak bagus gitu. Jadi di sini kita pilihnya pendahuluan, kita pakai shift enter. Oke. Nah, dicoba dulu ya, sambil nanti kalau ada pertanyaan silakan. Dicoba dulu ya. Tadi Pak setelah ngatur heading satunya gimana Pak? Gimana? Kan tadi itu udah diatur ya, yang heading satunya kan klik kanan, modify, langsung gantikan sama Times New Roman 12 bold, terus data tengah, terus di tengah sama spasi 2. Di situ oke. Hmm. Terus Klik kiri.
Di heading satunya, di apply maksudnya. Oh, Di apply dulu. Jadi dia menjadi bold apply. kan. Dan baru Terus, ke multi level list. oh itu. Mm-mm. Terus Define new. define new multi level list ya. Ya, betul. Bukan yang list style Oke. ya, yang multi level list. Kita menggunakannya multi level list. Tadi itu Pak, bab terus pakai spasi nggak sih Pak? Pakai pakai spasi. Siap-siap. Tadi fontnya juga harus diganti ya Pak? Disamakan dengan yang tadi di heading. Jadi Times New Roman 12 bold. Hmm. Terus Kelihatan nggak? habis Eh. di nolin ya Pak? Text indennya. Dua-duanya dinolin. Dex indent sama align add-nya. Iya Pak, udah. Terus habis itu shift enter ya? Di ini di apa di depan pendahuluannya di shift enter. Iya Pak, udah. Yang lain gimana? Sudah, Pak. Yang lainnya lagi? Baru dua. Pak, kok saya di sebelahnya, Pak? Apanya? Tulisan bab satunya, Pak, nggak di atasnya. Di sebelahnya. Shift enter. Di shift enter. Jadi ini kursornya di depan P, terus pencet shift enter. Bisa nggak? Bisa nggak? Yang lain? Iya. Kok bab satunya nggak keluar, Pak? Cuma angka satunya doang. Apanya? Cuma angka satunya doang, tapi bab satunya tuh nggak ada. Kata-kata babnya. Ya, Tambahin dulu. udah. Masa? Ah, Coba dicek lagi. Ingat kursor di depan pendahuluan ya tadi kan, terus habis dimodify, di oke, terus diklik dulu klik kiri heading satunya biar ter-apply. Karena pas tadi kita modify itu nggak ter-apply dia. Kita harus klik dulu manual, klik kiri. Nah, setelah diklik heading satunya, baru ke multi level list. Nah, ditaruh seperti ini. Jangan lupa fontnya disamain. Ya, Times New Roman bold 12. Ini suka kelupaan nih di sini nih. Ini suka kelupaan. Fontnya sama link levelnya juga kadang suka kelupaan tuh. Pak Adi, Ya, kok tulisan bab saya kok agak nggak tengah banget, Pak ya?
Nah, coba dicek tuh text indentnya sama align-nya. Apa Pak teks? Dinolin. Dinolin. Seingat saya sih sudah. Sudah Pak. Hah? Sudah 0 semua. 0 semua. Iya. Di ininya udah ditengahin belum tadi pas di headingnya? Itu yang ada follow number with itu perlu memang space atau enggak Pak? Mana? Iya pakai space, jangan tab. Oh, saya tadi itu Pak. Tab. Iya. Oh iya udah Pak. Udah Pak. Ya. Yang lain gimana yang lain? Udah, Pak. Udah, oke. Asma udah. Yang lain? Pak, tapi di aku nggak ada tanda yang segitiga kecil gitu. Nggak ada. Iya saya sama Iya. Pak. Tapi udah diklik kanan, kiri pas habis pakai heading satu itu. Office Baru berapa? berubah. Tapi nggak ada. Office berapa? Berapa ya? Lupa, Pak. Saya 2007 Pak. Oh, 2010, Pak. ya. Kalau 10. versi yang sepuh, iya, kadang beda. 2016 ada sih. Iya, kalau 2007 itu udah sepuh itu. Wajar kalau beda. Gak apa-apa. Makanya tadi agak bingung juga Pak, kok ada beda-beda dikit gitu. Nah, di sini beda ya, di sini. Nah, ini beda ya? Iya, dia. Iya Pak, beda Iya, banget Pak. uh, Untungnya saya yang menyesuaikan sedikit-sedikit lah tadi. Iya deh. Iya, Sob. Ya, Sob. Ya, jadi memang kalau versinya kejauhan, kalau ini 2010 atau 2013 udah sama tampilan-tampilannya. Tapi kalau 2007 itu memang lebih sepuh ya. Jadi kadang suka beda. Itu nggak apa-apa, tapi tinggal bukan dikira-kira, dianalisa aja. Ini Tapi kan cara pengerjaannya sama kan, Pak? Cara pengerjaannya. Iya, sama. Future-nya sama, future-nya. Di sini aja paling nanti ini kan ada tambahan menu kan, kalau nggak salah kan di 2007 ya, Sup ya. Di bawahnya sini ya. Iya, Pak. Iya, cuma saya nggak ada contohnya. Saya punya 2000 berapa ini ya? 2016 punya saya. Lanjut ya. Tadi yang space sama tab itu di mana sih, Pak? Ini nih. Jadi jarak ini di sini. Jarak antara satu dengan pendahuluan itu kalau pakai space ya spasi antara ininya, otomatis dispasikan. Tapi kalau pakai tab itu akan jadi tab ini antar jaraknya. Tab itu kan kalau nggak salah 6 atau 8 karakter kan. Jadi lebih jauh. Itu maksudnya tuh yang buat ngeformatnya itu tadi di mana sih, Pak? Di sini nih. Nih, ini nih. Kalau number with ya. Kalau tab. Kalau di saya nggak ada, Pak, yang menu itunya. Oh, nggak ada. Harusnya ada loh. Adanya cuman yang number alignment, terus text indent sama align add. Harusnya ada lah. Apa enggak? 2016 kamu kan? Iya. Kok nggak ada, Dus? 7 aja ada, Dus. Punya saya 2016 kan? Sama harusnya. Gak tahu, tapi ini spasi sih udah. Oh, ya udah nggak apa-apa lah. Gak tahu tuh office-nya seri apa sih, juga nggak tahu. Harusnya sama harusnya. Tapi udah nggak apa-apa lah. Kita ini kan dulu. Kita lanjut aja ya. Yang lain yang diam-diam aja ya saya anggap iya, karena kalau katanya kalau diam berarti iya gitu ya. Jadi lancar semua, diam iya. Waduh, anak perawan dong, Pak. Ya nggak tahu deh. Karena di cowok juga, Sup. Masa ini. Dah, lanjut ya. Nah, subbab itu kita pakai heading 2. Oke. Mirip-mirip. Jadi di heading 2, sini kursor di depan latar belakang. Setelah itu di heading 2 sini kita klik kanan modify. Nah, lagi ini adalah Times New Roman 12 di bold, kemudian di automatic. Oke. Nah, belum berubah karena memang belum di klik kiri. Nah, berubah kan? Oh iya, ininya. Spasinya 2. Oke. Jangan lupa ya. Jadi fontnya, ukurannya, formatting bold, italic atau underline, kemudian automatic, ratanya, kemudian spasinya. Oke. Nah, ada kayak begini. Ada juga segitiganya tuh, kelihatan kan? Kalau versi sepuh ya harap maklum, dia belum ada. Habis itu kita ke model list. Sini sama kayak tadi mirip. Nah, tapi sekarang beda. Bedanya di mana sekarang ini?
pastikan ini 2 yang tertandai. Oke. Setelah Ya. itu, jangan langsung praktekin ya, dilihat dulu ya. 2 ini, terus di sini kita linkkan ke heading 2. Oke. Nah, habis itu heading 2, fontnya jangan lupa disamakan dulu. Tak kelupaan tuh, karena kalau misalnya nggak disamain nanti formatting apa jadi nggak jalan. Oke. Nah, sekarang fontnya. Nah, ini kan A. Kita ganti dengan 1. Biasa kan subbab itu kan masih angka 1 biasa kan? Ya, jadi 1 2 3 diganti aja. Nah, kayak gini kan tulisannya kan. Lagi-lagi kita tutup kurung tutupnya, kita tambahin titik. Oke? Ya. Habis itu kursornya kita pindah lagi ke depan. Nah, sekarang ini bukan kita tambahin bab atau apa, tetapi kita tambahkan nomor bab, ya kan? Subbab itu kan penulisannya nomor bab titik subbab berapa. Oke? Kalau latar belakang berarti dia 1.1. Kenapa 1? Karena dia di bab 1. Kenapa titik 1? Karena dia subbab kedua. Ya. Subbab pertama. Sebab pertama. Subbab ke 1. Pertama. One. Nah, di sini rumus masalah subbab kedua. Jadi harusnya 1.2, ya kan? Nah, gimana caranya? Nah, tadi kursornya dikirimin ke depan. Berarti kan kayak gini ya, kirimin ke depan. Nah, di sini kita isikan dia dengan level 1. Kebayang ya? Jadi kita mengikut sertakan nomor dari yang tadi level 1. Level 1 adalah kan bab. Nah, diikut sertakan di sini. Kita tambahin titik. Oke. Nah, sekarang lagi-lagi misalnya ini 0. Nah, nanti masalah indent sama line add-nya nanti baca di buku petunjuk aja ya kalau skripsi ya. Oke. Terus kini kita tambahin space. Oke. Oh, bab 2. Oh, nggak apa-apa. Di sini karena dia berubah ke heading 1. Kita klik aja heading 2-nya. Oh, belum berubah. Nggak apa-apa. Kita sini lagi. Nah, 2, heading 2, enter. Nah, ya kan? Rumus masalah langsung di heading 2 kan. Nah, terus kita langsung ke tujuan dan manfaat. Nah, kan? Nah, sekarang tujuan umum, tujuan khusus. Nanti dulu, ini sub dari subbab, beda. Sekarang kita ke bab 2 aja. Kalau bab 2 gimana pembahasan? Ingat, bab adalah heading berapa, Bab? 1. Langsung ada bab 2. Jadi, kita pakai shift lagi. Turun landasan teori, subbab 2 pertama. Berarti harusnya 2.1 kan? Iya. Heading 2. Nah, kalau sudah kita setting, kursornya mau di depan, mau di tengah, mau di belakang, nggak masalah. Enak banget ya. Nah, nggak ada manual lagi sekarang. Pertama doang kita setting, sisanya kita langsung klik klik klik. Nah, coba yang subbab dulu dikerjain, ya. Ya. Nanti yang subbabnya beda lagi nih, kita coba lagi nanti ya. Tapi jelas yang subbabnya dulu, oke? Ya, cobain. Siapa nak Abi nak? Kenapa?
Lagi dicoba, sudah selesai belum? Ini Pak, tadi saya lagi nyari ini yang spice sama itunya, spasi sama tabnya. Kenapa dicari-cari? Soalnya ini jadi tab yang latar belakang yang gitunya. Oh gitu. Harusnya ada di situ Bang. Bentar ini di more. Oh ini ada di more. Kamu nggak di more dari tadi? Iya Pak, ada. Enggak, itu yang di 1-2-nya udah di-link-kan belum? Ke level 1 level 2-nya. Bentar dilihat dulu. Nih, ini harus di-link-kan loh. Kalau enggak nanti kamu agak ngaco loh. Nah, mengatakan pesan saya ini more-nya diiniin. Karena di link ini supaya harus diganti. Nggak bisa nggak nih. Pak, saya kok pindah ke hidden 2 tapi kok masih bab 2 gitu Pak di enter formatting for number itu Pak. Nah, coba dicek tuh. Ini udah heading 2 belum? Udah sesuai belum ininya ya, fontnya. Di sini setting. Nah, sekarang di sininya. Di multi level list-nya. Benar nggak ini 2? Benar nggak ini sudah dilingkan ke heading 2? Benar nggak? Pak. Sudah disamain. Mananya? Oh. Itu belum dilingin kali, belum dilingin. Nih, lingkan ke heading 2-nya nih, jangan lupa. Fontnya disamakan, jangan lupa. Sudah. Coba cek tuh, dikonfirmasi lagi aja. 13 bot. Oh iya Pak, ada ganti Pak. Tapi masih bab 2 gitu Pak tulisannya. Coba dicek lagi deh. Itu kayaknya cuman masalah ini aja. Masalah apa? Link ininya. Link-linknya. Coba dicek lagi. Kok nggak ke bold mulu ya? Boldnya coba dicek di bagian fontnya sini levelnya sama font di headingnya. Udah sama belum? Kan kalau Bapak itu kan ada yang di klik level to modify itu kan ada bab 2 heading 1. Saya aja heading 1 terus heading 2 tuh nggak ada tulisannya Pak. Heading 2 harusnya ada. Kalau bukan maksudnya kalau yang di link levelnya udah ada Pak yang 2 heading 2. Cuman kalau misalnya tulisan yang bab 2 heading 1 yang di atas itu Pak. Terus 2.2 heading 2 nggak ada Pak. Iya nggak ada saya heading itu Pak. Coba di nomor satunya, udah dilingkan ke heading 1 belum? Nih. Jadi jangan ada yang miss. Tadi di sini di bab 1 pendahuluan dia heading 1. Kemudian di multi level list ini 1 lingkan ke heading 1. Oke. Iya Pak, iya. Nah, ini jangan dihilangin nih yang abu-abunya nih. Nih, beda kan tuh. Abu-abu ini yang dia berjalan secara otomatisnya. Bab ini yang enggak. Jadi jangan dihilangkan abu-abunya. Enggak hilang, Pak. Enggak. Nah, terus ini udah dilingkan heading 1. Udah heading 1. Udah, terus kita udah coba-coba ini. Semua. Yang di subbabnya udah benar. Udah, Pak, saya, Pak. Terus yang di sini kalau ini bab 2 bukan? Kamu pas klik heading 1. Ini maaf Pak ya, mau nanya. Ini kan Bapak kan ada materi kayak gini Pak ya. Kayak pembahasan pendahuluan gini. Ini kita nulis sendiri atau Bapak ngasih ke grup? Saya belum tahu gitu Pak. Tulis yang sendiri. Pekan lalu kamu nggak lihat? Gimana Pak? Pekan lalu kamu nggak lihat? Pekan lalu saya di perjalanan Pak, jadi sama-sama dong Pak dengarnya Pak. Terus rekamannya juga belum kamu lihat? Belum sih Pak. Belum, ketawa. Kamu bilang udah, saya kurangin nilainya. Kamu pasti belum lihat. Karena kalau lihat pasti iya, Pak, tahu belum, Pak. tulisannya dari mana. Ayo bisa jawab, tulisannya dari mana? Ketik sendiri, Pak. Iya, ketik sendiri. Terus di copy-copy gitu. Copy paste doang. Pak. Ya. Kok aku jadi yang latar belakangnya di bab 2 ya, Pak? Latar belakang mana? Ini jadi bab 2 jadinya tulisannya. Iya sama saya berarti, Pak. Kamu pilihnya di sini heading 1, heading 2 yang di sini di latar belakang. Di mana?
Heading Bilang 2. Hah? Heading 2. Coba cek. Aduh. Ulang lagi deh. Kalau ini Pak, saya kan tadi yang ini nih kan bab 2 pembahasan ini udah jadi bab 2. Tapi yang ini nih Pak, yang landasan teori nggak jadi 2.1 Pak, malah 1.5. 1.5. Ngelanjut ya. Nah, itu kamu gini, di sini kursor di sini. Ya. Coba dicek. Itu kamu kelupaan tuh kayaknya. Tadi kan kamu lupa more-nya diiniin kan? More-nya Ya. dibuka kan? Nah, itu yang di sini. Yang level 1-nya ini yang bab 1, heading 1, bab 1 ya. Kamu ke multi level list-nya. Coba dicek dah ini yang 1. Ini kayaknya kamu belum di-link-kan ini. Udah Pak, udah heading 1 bentar ya. Tetep Pak. Gimana sih Pak? Coba ulang Pak. Maaf. Gini, kamu bisa share screen nggak? Ini saya stop dulu. Di sana ada share screen nggak? Pakai HP atau pakai apa? Aku pakai HP. Pakai HP. Ya. Gimana caranya ya? Laptopnya nggak bisa connect internet atau HP-nya itunya isinya? Bisa sih. Coba aja connect lagi, join lagi aja satu lagi nggak apa-apa. Ini udah heading 1 level 1 kan Pak, yang tadi tuh. Ya, nanti Salam juga nanti coba share screen aja, nanti saya coba pandu dari sini ya. Kalau yang ininya Pak, yang dari bab 2 kan headingnya ke heading 2 ya. Bab 2, bab 2 heading 1. Iya heading 1 maksudnya itu yang apa namanya tuh, yang link level to style. Link level to style tetap level 1. Jadi yang bab itu heading 1. Nah, di multi level list-nya yang level 1 arahinnya selalu dikonekin ke heading 1. Gitu. Jadi heading 1 itu di-linkkan ke level 1. Iya. 2 terus level 2. Nah, itu ya berarti yang belumnya itu yang 2. Jadi 2 itu kan untuk ini, untuk subbab. Pak, mau nanya, Pak. Ya. Kan di find new multi level list itu kan ada kayak klik level to modify. Klik level to modify. Ya. Oh, nih, Itu ada di pinggir kiri 1, 2, 3 sampai 9 itu, Pak. Itu yang heading 2 itu apa perlu diklik 2 itu, Pak? Iya. Tapi itu Pak tadi, Pak. Sebenarnya itu tadi, Pak. Jadi Asma mungkin itu juga, Pak, Asma. Jadi gini, tadi kalau kalian perhatiin urutan saya kan dari awal dari sini nih. Tadi kan di depan P dulu, kemudian klik kanan di heading 1, modify. Bapak udah share lagi belum Pak itu screen-nya? Iya belum. Tadi katanya ada yang mau share tadi, siapa? Udah Asma. Jadi benar belum? Kayaknya Asma di situ juga, Pak, permasalahannya, Pak. Ya gini aja, saya ulangin lagi ya pembahasan saya ya. Ya coba Pak. Nah, gitu Pak aja itu Pak. Nah nih, udah belum? Nah, udah ada. Nah nih gini, urutan saya diperhatiin. Jadi jangan dipraktekin dulu, didengerin dulu, dilihatin dulu. Awal-awal tadi ketika masih belum ada format apa-apa, kursor saya taruh di depan pendahuluan. Oke, saya klik kanan di heading 1, modify, klik kiri. Saya set dia Times New Roman 12 bold otomatik, rata tengah, kemudian spasinya 2. Spasi 2. Oke, ini saya oke. Setelah saya oke, tadi saya klik heading 1 dulu, klik kiri, supaya ini ter-apply heading 1-nya. Tahunya di mana ter-apply heading 1, dia menjadi bold, menjadi tebal, plus ada segitiganya kalau saya. Oke, jadi bold. Tadinya kan kayak begini nih, biasa kan? Cuma kan dia jadi bold.
Kalau di 2 berarti udah ter-apply. Oke. Jadi tadi di kursor sini klik kanan modify, setting. Oke. Nah, itu habis itu nggak langsung ke multi level list. Klik kiri dulu di heading satunya supaya ter-apply. Nah, setelah ter-apply baru kita ke multi level list. Nah, ini akan otomatis terpilih karena kita sudah apply tadi sebelumnya kan, habis kita modify. Gitu. Urutannya gitu. Di sini udah terpilih 1. Tadi nilai ini kita klik more-nya, hubungkan ke link 1, linknya ke heading 1 di sini. Jadi ini 1, ini 1. Oke. Setelah itu fontnya disamakan. Halaman bold 12. Oke, habis itu hapus tadi kurung tutup, ya kan? Terus kursornya pindahin ke depan, tambahkan kata bab spasi. Ingat, ini masih ada abu-abunya. Abu-abu inilah yang mengakibatkan dia otomatis nanti. Oke, setelah itu text indentnya 0, align at-nya 0, follow number width-nya space. Oke, itu kalau udah oke, harusnya udah jadi ada bab 1, spasi pendahuluan, tetapi satu baris yang sama. Untuk membuat pendahuluan ke bawah, saya pakai shift enter. Oke, udah sampai situ. Untuk latar belakang, tadi kan belum ada formattingnya juga, masih kayak begini juga. Kursor saya pindahin ke depan latar belakang, klik kanan di heading 2, modify. Oke, disetting lagi ininya, sama ratanya, sama spasinya, habis itu klik OK. Setelah OK, saya klik kiri lagi heading 2-nya supaya ini ter-apply. Kalau yang ter-apply, dia akan menjadi bold, menjadi tebal. Nah, setelah diklik heading 2-nya dan dia menjadi heading 2, baru ke multi-level list. Di multi-level list pasti akan tertanda yang nomor 2 di sininya. Karena kita sudah apply tadi sebelumnya kan. Nah, ini 2, kita linkkan dia dengan heading 2. Gitu. Kemudian kita samakan fontnya lagi. Kemudian di sini kolom tutupnya kita hapus, kita ganti tanda titik. Kemudian penomorannya 1, 2, 3, bukan A, B, C atau Romawi kecil I gitu ya. 1, 2, 3 biasa. Habis itu kursornya pindahin ke depan. Pindahin ke depan, kita bilang include level 1. Itu adalah nomor bab. Ketika diklik, yang abu-abunya dia ada 2, nama belakang. Di antaranya kita tambahkan tanda titik. Oke, setelah itu ini 0, ini space. Oke. Setelah itu dia harusnya di 1.1 ke bawahnya, sisanya kita klik headingnya doang. Nah, coba dicek-cek lagi. Sampai tujuan dan manfaat ya Pak Barusan. Apa yang ya. Kenapa Dika? Ini Pak yang bab 2 kan landasan teori, saya 1.4 Pak. Landasan teori 1.4. C2 2.1. Nah, coba cek di sini di landasan teori, di landasan teorinya kursornya ke situ kan? Oke, udah heading 2 belum? Udah. Udah, sekarang cek ke multi level list-nya. Define. Oke. Ya. Nah, coba cek. Ini 2 yang tercontreng. Start at-nya 1 bukan? Kalau bukan, dijadikan 1. Ya. Terus list after-nya level 1 dicontreng. Kayak gini. Udah? Udah. Terus kamu klik ke yang nomor 1. Oke. Udah? Nah, pastikan ini start at 2. Terus kamu oke coba. Udah Pak, saya Pak. Ya, kita tunggu yang lain ikut ya. Oke Pak.
Gimana? Yang lain? Aulia Dika, Zahra, udah oke? Pak, saya kok latar belakang kan 1.1. Tapi kok bawahnya kok 2.1, Pak? Tunggu, Sup. Gantian dulu. Ini Aulia dulu. Oke, Pak. Gimana, Aulia? Udah belum? Belum juga. Belum juga. Kalau saya bisa ngontrol itu lebih mudah bisa ngeceknya. Tapi yang jelas tinggal dimatiin aja tadi urutannya. Ya, nanti kamu coba oprek-oprek lagi ya. Iya. Udah, Pak. Udah, Azma udah. Yusuf gimana, Sup? Udah. Jadi kan tadi kan latar belakang kan udah 1.1. Terus pas saya klik bawahnya kok 2.1, Pak. Nah, itu dicek lagi tuh kamu nomornya salah itu nomor-nomornya. Coba di yang mana, Pak? Kamu klik, rumus masalah kamu klik. Terus kamu ke multi level list-nya, coba dilihat start app-nya dan segala macamnya itu. Sebenarnya sih kalau ngikutin purchase pakai C ya, purchase. Apa yang saya kasih tahu sih harusnya nggak akan ada yang aneh-aneh. Itu biasanya ada yang kelewat-kelewat itu tuh. Pak, ini Pak, saya ngeliatnya di sini Pak, start art-nya itu Pak. Nah, start ad-nya itu disesuaikan. Dia harusnya kayak gimana? Oh, berarti manual Pak, misalkannya Pak? Ya enggak, punya saya otomatis. Punya kamu tuh ada yang kelewat itu. Gini aja, Sup. Nanti setelah ini kan saya rekamannya saya share. Oh ya, nanti Pak. Kamu coba bikin lagi dari awal deh. Kamu coba ketik lagi deh. Nggak apa-apa. Oke, Pak. Itu nanti makin sering latihan, makin lancar nanti. UAS kan ngerjain kayak gini nih. Jadi kalau misalnya latihannya kurang, ya UAS-nya bisa jadi nanti keteteran tuh. Ya, jadi ya, Pak, ya, Pak. Pulang aja dari video-video yang udah saya share. Oke. Siap. Kita lanjut aja ya. Oke, Pak. Oke. Nah, sekarang tujuan umum nih. Tujuan umum ini adalah subbab. Oke. Ya. Berarti kita di depan tujuan umum, kita arahkan ke heading 3. Tuh. Jadi harusnya otomatis ketika kita habis pakai heading yang 1, heading 2 pasti muncul. Ketika kita pakai heading 2, heading 3 pasti muncul. Gitu. Jadi kalau nggak muncul nggak apa-apa, klik aja di sini nih. Termuncul semuanya di sini. Oke. Nah, di sini tujuan umum di depannya heading 3 klik kanan modify. Kita ke Times New Roman 12. Misalnya nggak di bold, warna hitam, di kiri spasi 2. Oke. Klik heading 3-nya. Oh, heading 4 langsung muncul kan? Gitu. Tujuan umum. Sekarang kita ke multi levelnya. Nah ini 3 otomatis kan, karena udah kita klik tadi. Ini disambungkan ke heading 3. Oke. Kemudian font-nya kita samakan. Times New Roman 12. Bold-nya enggak, 12. Nah, ini. Nah, sekarang misalnya ini maunya kita ABC. Nah, kecap ABC. Kita ketik. Nah, kita ke depan lagi. Nah, sekarang karena dia adalah subbab, berarti kita harus memasukkan nomor bab sama nomor subbab. Nah, dari paling depan dulu aja. Nomor bab itu ada di level 1. Caranya dari sini sama tadi mirip kayak subbab ya. Level 1 dulu. Titik. Masukin level 2-nya. Titik. Oke. Ini kita katakan 0. Kemudian ini 0. Ini spasi. Oke. Belum? Nggak masalah. Heading 3. Kedua, heading 3. Oh, nggak masalah. Heading 3. Nah, masalah punya. Jadi kadang-kadang dia agak-agak nomor. Nggak ada yang dirubah. Langsung di oke aja. Tuh. Ya kan? Tujuan khusus. Heading 3. Cuman masuk ke heading multi level list langsung di oke. Langsung bisa. Ya kan? Begitu juga seterusnya. Oke. Mau dicoba dulu nggak yang subbab? Coba, Pak, dicoba. Ya, coba dulu. Nanti kalau nggak langsung apply 1.3.a-nya di file travel list langsung di oke aja. Nanti dia akan langsung ke apply harusnya.
Tadi itu Pak biar level satunya satu gimana sih Pak tadi tuh? Supaya level satunya satu. Otomatis harusnya. Jadi Kalau di ketika saya 2. kalau 2, kamu klik ke bagian satunya sini. Nah, pastiin aja startnya at 1. Oh, siap. Oh iya udah Pak. Hmm. Udah belum? Udah belum? Udah Pak. Belum Pak. Bisa lancar? Asma? Tadi sempat. Bisa Pak. Yang itu mah. Ya udah. Sip. Aulia juga lancar? Lancar tapi yang bab 2 ini masih bingung Pak. Nanti tinggal diulang lagi aja ya. Ya. Yang lain gimana? Udah semua belum? Lancar? Nggak ada masalah? Udah Pak. Udah. Yang lain gimana? Ada lagi komentarnya? Yang tujuan-tujuan ini kan, Pak? Hah? Udah, Iya, Pak, udah, Pak. Nah, udah. Ya udah, ayo kita lanjut ya. Nah, sekarang kan udah nih.
Nah, sekarang kita ke bagian lagi yang magic setelahnya. Magic, terlalu nggak apa-apa lah. Jadi misalnya nih, ini kan latar belakang juga masih Calibri 12, 11 gitu kan, spasinya juga masih belum benar. Gimana cara kita ngerubahnya? Kita dengan blok, terus setting gitu kan. Ada cara lebih mudahnya. Sama, kita pakai yang namanya style ini. Caranya gimana? Kita blok satu paragraf. Ingat ya, satu paragraf. Kemudian kita setting. Misal nih, di buku panduan bilang nanti isi dari subbab itu adalah menjorok ke kanan sedikit sejajar dengan kata-kata subbabnya. Ini misalnya ini ya, nih sejajar. Kemudian yang baris pertama agak menjorok ke dalam. Misalnya gini, ya. Jadi tadi saya ulangin, saya undo, di blok semua satu paragraf. Kemudian kamu yang kotakkan ini ya, yang kotakannya geser sehingga menjadi sejajar. Kemudian yang atasnya masih di blok yang sama, di blok ngajin berubah, bagian atasnya digeser dikit. Katakanlah seperti itu ya. Nah, setelah itu kita ganti dia Times New Roman 12 spasi 2 di sini. Oke, kayak gini kan. Udah. Nah, ini kita save stylenya. Caranya gimana? Masih di blok, kita ke sini. Panah bawah. Create a style. Kita namakan bebas namanya, misalnya Crash P1 misalnya. P1 misalnya ya. Nama terserah bebas, memudahkan aja. Kita klik oke. Terus gimana yang bawah? Oh, gampang. Kursor di mana aja, yang penting satu paragraf, klik P1. Nah, berubah. Ini sama P1. Terus ini. Terus ini P1. Nah, ini P1, ini P1, ini P1. Terus kalau dia paragrafnya banyak, semuanya di blok. Nggak harus semua paragraf, nggak harus semuanya. Yang penting terikut sebagian P1. Lebih cepat ketimbang satu-satu kalian setting satu-satu. Ya, jadi di save aja. Misalnya untuk isi subbab, crash isi subbab atau langsung subbab isi subbab gitu. Itu bisa juga. Terus misalnya nanti isi subbab beda lagi formattingnya, save lagi nggak apa-apa, nggak ada batasannya. Gitu. Oke, cobain dulu biar lagi rapi. Jangan lupa di save ya, terutama yang pakai PC atau laptop yang baterainya udah mulai hidup segar mati tak mau, jangan lupa di save. Yuk, coba yuk yang bagian ini, men-save style paragraf, kemudian apply ke yang lain. Udah, Pak. Sudah bisa, Pak. Ya, tunggu yang lain dulu, baru 2 nih. Oke, Pak. Udah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. 4. Yang lain mana suaranya? Arji belum ada. Hani udah. Belum ada suaranya juga, tapi nggak apa-apa. Udah terlihat ingin berbicara sudah.
Atau malah ada masalah? Tapi nggak ada suaranya. Alhamdulillah. Udah, Arsi udah. Adi Alhamdulillah. Iftihal belum ada suaranya tadi. Tapi nggak apa-apa. Kita Sudah, lanjut ya. sudah. Oh, udah sip. Oke, mantap. Makasih ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kita ke kita masukin gambar. Ini gimana? Ya, misalnya katakanlah kita di sini. Di mana ya? Sini aja lah. Enter, backspace, dari ke depan, insert pictures, this device, kemudian ini aja, misalnya. Masya Allah. Nah, di sini. Nah, nanti gambar ini kita juga akan masukkan dia ke daftar gambar. Ya, jadi gimana caranya? Kita harus masukkan caption di bawah gambarnya. Ya, di bawah gambar. Gimana caranya? Ada dua cara. Yang pertama adalah klik kanan, insert caption, yang pertama. Atau yang kedua, ke references, sini, insert caption. Sama. Ya, nggak ada beda. Oke, misalnya kita klik kanan aja di sini ya, misalnya. Klik kanan, insert caption. Oke, nah di sini, pilih, karena kita bahasa Indonesia, berarti kan nanti kan gambar, ya kan? Gambar, gambarnya, nomornya, terus ada keterangan gambar. Di sini cari gambar di labelnya. Gambar. Nah, kalau nggak ada, di saya ada nih. Karena kebetulan ini kan bekas saya ngajar semester-semester lalu ya. Kalau nggak ada, kalian new label aja. Tulis gambar. G-nya gede. Siap. Oke. Setelah itu, dipilih gambar kan, langsung kepilih nanti. Jangan lupa ke numbering. Numbering, formatnya mau kayak gimana? Misalnya 1, 2, 3 biasa. Nah, ini jangan lupa di-include-kan chapter number. Itu di heading 1. Fungsinya buat apa? Gini, penomoran gambar itu kan seringnya itu adalah gambar, katakanlah ini nih, di sini. Ini udah oke ya, jadi jangan lupa formatnya terus di-include-kan. Ini heading 1, ini adalah separatornya, antar angka nanti kita pakai titik, oke. Gambar, ini kita oke ya, habis itu ya. Kenapa? Karena ini yang satu pertama itu adalah di bab berapa gambar ini ada. Ini keduanya adalah gambar keberapanya. Jadi di bab berapa, gambar keberapa. Ya, di sini keterangannya adalah bayi sehat. Misalnya. Tapi kalau tulisannya kayak gini, padahal di buku panduan kita harus pakai Times New Roman. Jangan langsung diganti begini. Bisa, tapi nggak efisien. Efisiennya gimana? Kita lagi ke style lagi. Ada yang namanya caption. Nah, ini kayak klik modify. Nah, di buku panduan bilangnya apa? Dia harus Times New Roman juga, harus 12 juga, tebal apa enggak, di italic apa enggak, underline apa enggak, otomatis warnanya, rata tengah, spasi 2. Oke. Ini diikutin aja nanti ke buku panduan. Tuh. Oke. Ini spasi nggak apa-apa. Gitu. Nanti gambar kedua gimana? Bisa di sini. Set, pictures, displays. Kita ke tengahin. Dan kita klik kanan. Insert caption. Ingat ya, insert caption. Jangan enter, terus ketik gambar. Jangan. Beda hasilnya nanti. Klik kanan, caption. Gambar lagi. Oke. Nah, langsung gambar 1, 2. Ini Bapak sehat misalnya. Kan? Benar kan? 1, 1. 1, 2. Otomatis. Serba otomatis. Dan formatting udah benar. Misal di bab kedua, bab keduanya misalnya di sini. Backspace, insert, pictures, this device, connect. Counter E, ketengahin, klik kanan, nggak klik kanan, misalnya reference, sama aja, reference, insert caption, nah, gambar, udah dipilih, oke. 21 kan? Kita terhubung. Itu. Dah, cobain.
Di save jangan lupa. Siap, cobain dulu. Pak Adi. Pak. Yuk. Kok di label saya nggak ada gambar Pak ya? Apa memang Windows saya ada, Windows saya, Word saya ada tua Pak ya? Nggak dengerin tadi. Kalau nggak ada apa? Kalau nggak ada? New label. Tuh. Ditambah manual. Selorok. Nggak sebarang. Santuy, santuy. Perasaan baru. Saya tadi agak Oke, Pak. Hati-hati. Ini baru kita live ini bukan siaran ulang apa lagi siaran. Perhatikan, kita jam kuliah ini. Oke, Pak, udah, Pak. Kita tunggu yang lain. Baru Iya. satu. Pak, ulang lagi dong, Pak. Ya, kenapa? Ulang lagi, Pak. Kenapa? Saya cuma ada gambar satu, udah gitu doang. Kalau cuma ada gambar satunya, itu kamu lupa mengikut sertakan numbering-nya. Include-nya tuh, include. Nah, sini. Ini ada gambar label numbering. Jangan lupa di-include kan. Ini heading 1 period. Nah, coba dicek sini. Widih, udah Pak. Ya, kita tunggu yang lain ya. Oh, ini ada dua jadinya. Lancar? Lanjut? Pak, Ya. kok aku tulisannya nggak pas di bawah gambarnya? Agak jeda. Enggak, maksudnya nggak lurus. Nggak lurus. Gitu. Nah, coba tadi pas Ya. kamu insert picture, kamu backspace nggak? Nih. Jadi kalau ini kamu langsung enter nih, mana ya tadi contohnya nih. Tadi backspace tadi. Backspace dulu. Misalnya di sini nih, ini enter. Nah, lihat itu bookmarknya. Kamu backspace dulu. Sampai ujung. Baru insert.
Ya, coba cek deh. Yuk. Iya, Pak. Udah, Pak. Nah, lanjut ya. Udah semua kan? Nggak ada masalah? Lancar. Lanjut. Lanjut. Nah, jadi kita tadi udah sini gambar udah, kita ini udah. Ini udah. Nah, sekarang kita ingin menambahkan halaman atau pekan depan itu kan pertemuan terakhir ya sebelum UAS ya. Kira-kira nih, kalau misalnya rekaman kemarin itu saya lihat di vlog video YouTube saya, itu yang ngelihat belum banyak. Saya belum tahu apakah memang sudah lancar sehingga nggak perlu lihat atau belum dilihat. Tapi saya khawatirin kalau ternyata belum lancar tapi belum lihat dan belum dipraktekkan. Kalau misalnya ini kita tambahkan ke halaman, saya khawatirnya kalau yang kedua tadi tuh belum lancar tapi belum lihat, itu ketambahan lagi nih nanti nih. Karena yang halaman itu lebih tricky lagi tuh. Nah, apakah ini kita mau selesaikan rekamannya, terus nanti pastikan bahwa materi dari yang Word pertama sampai sekarang itu nggak ada masalah, terutama section tuh yang pertama tuh, yang pekan lalu kan. Yang pekan ini adalah masalah styling, heading, kemudian masalah multi-level list, gitu. Kira-kira nih, yang belum melihat videonya, apakah ada kendala atau memang sudah lancar sehingga nggak perlu lihat lagi, atau gimana? Saya minta pendapatnya dulu deh. Mungkin Pak ya, ditampung dulu mungkin Pak. Definisi tampung itu apa, Sob? Maksudnya setelah materi udah selesai mungkin dipraktekannya setelah materi selesai terus dipraktekkan semua gitu Pak. Nah, Mungkin masalahnya, iya, masalahnya kalau kayak begitu, itu mungkin, tapi saya punya komentar juga tengah hari itu. Kalau seperti itu, pekan depan itu pertemuan terakhir, yang berarti adalah materi lagi. Dan kalau misalnya tadi mau nunggu semua dikumpulkan baru cobain, saya kok nggak yakin ya itu bisa langsung selesaiin ya. Karena kan kalian ada mata kuliah yang lain dan itu udah persiapan UAS. Iya nggak sih? Iya. Gimana? Nggak, saya minta pendapat aja nih yang belum lihat video YouTube-nya, yang kalau udah lihat nggak masalah. Yang belum lihat itu karena memang sudah lancar sehingga nggak perlu lihat, atau belum sempat lihat, atau ada ini yang lain. Nggak apa-apa, diizinin aja, nggak masalah, ceritain aja. Kalau saya yang Word minggu lalu jujur belum lihat sih Pak, belum sempat Pak, yang Word minggu lalu ini Pak. Nah, itu kamu sectionnya udah bener nggak, Sob? Maksudnya Pak? Nah, coba kamu udah berarti di sini deh nih. Saya mau nanya nih. Di bagian bab 2. Nih, kamu ke bab 2 kamu.
ya. Double klik di atasnya di sini nih. Kasih tahu ke saya section berapa kamu. Bentar Bang. Double klik di bab 2 ya, pembahasan di atasnya. Section berapa Sub? Punya kamu Sub? Bentar Pak. Loh kok saya nulis heading 1 kok nggak keluar bab 2 Pak? Tadi saya belum nyoba Pak. Enggak, di kamu udah ada bab 2 belum? Ini saya ketik kan itu kan yang bab 1 itu kan di heading 1 Pak. Terus tadi saya belum nyoba di di pembahasannya itu belum saya klik, tapi pas saya klik ini kok nggak keluar bab 2 Pak. Nah, itu kan bermasalah lagi tuh. Coba nih, double klik dulu deh di atasnya nggak apa-apa. Itu mah beda lagi. Coba dicek dulu sectionnya nih. Kamu section berapa Sub? Nih, kamu double klik di atas pembahasan. Double klik kanan kiri. Kiri. Aku nggak keluar. Di atasnya pembahasan, bagian putih-putihnya. Section berapa? Nggak ada apa-apa Pak. Nggak ada apa-apa Pak. Harusnya ada lah. Kan kayak begini Iya, nih. Pak, saya nggak ada apa-apa. Nih, kamu lihat di sini di yang saya share screen ya. Ini kan di sini kayak gini kan. Di sini Iya. double klik, tik-tik, double klik kiri. Double klik. Oh, ada Pak. Section berapa, Sob? Di sini tapi header doang, Pak. Sectionnya ada nggak? Belum, Nah, kan itu. ketahuan. Nah, Pak. Percaya atau enggak, kalau itu kamu nggak ada sectionnya, berarti itu gabung dari atas sampai bawah. Dan section saya 1 itu. yakin nanti pas halaman kamu keder sendiri, yakin saya. Iya. Halaman itu pasti itu, Pak, pasti rusak. Nah, ngalamin. itu. Ini saya khawatirkan benar terjadi kan. Ini kita mau lanjut ke halaman. Halaman ini agak tricky, lebih tricky dari tadi heading sama styling. Karena nanti yang halaman judul nggak ada halaman, terus kemudian pengecahan segala macam sampai daftar-daftar itu ada halaman Romawi kecil di tengah semua. Kemudian bab 1 angka biasa, angka 1, isi bab 1 pindah ke kanan, angka biasa, bab 2 pindah ke tengah lagi bawah. Ya kan? Habis itu isi bab 2 pindah ke kanan. Itu tricky banget. Kalau misalnya yang ngaco, ini keder banget, nanti bakalan kamu lama nanti benerinnya. Makanya ini saya udah wanti-wanti kan. Ini yang kalau kita mau lanjut ke halaman ini agak lebih tricky. Tapi kalau misalnya kita mau lanjut, saya khawatir nih pembahasan kamu akan lebih banyak. Dan kalau kita bahas nggak selesai karena ternyata benar tadi. Salah satunya Yusuf tuh, dia sectionnya belum ada. Kalau section belum ada, yakin confirm 101% lah, 1000%. Itu nanti kamu nggak akan bisa untuk penghalamannya. Karena beda banget nanti kalau misalnya kamu nggak ada sectionnya. Iya. Nah, jadi kalau saran saya untuk teman-teman lain juga yang belum lihat, coba deh dibikin lagi aja dari awal. Oke, membiasakan biasa karena bisa. Oke, bisa karena biasa kembali. Bisa karena biasa. Gimana membiasakan? Diulang-ulang, dicoba-coba lagi. Jadi kalau usul saya sih itu serah kalian. Ini hak kalian, bukan hak saya. Kalian kan masih ada 10 menit nih kurang lebih kan. Mau lanjut atau mau sudah dulu rekamannya, nanti kalian ulang lagi. Tolong dilihat benar-benar dari pertemuan awal Word-nya. Tolong disamakan persis. Saya udah bilang, isi saya nggak mengharuskan sama. Tetapi kalau misalnya saya bilang suruh cek, katakanlah section, harusnya di 2 ini, di bab 2, itu sectionnya adalah section 4. Kalau kalian nggak 4, coba pastikan lagi, ya. Karena isi nggak masalah, kalian beda-beda. Tetapi kalau ini kalian nggak 4, nanti bisa beda hasilnya. Ini landasan teori. Kalian mau bilang teori praktis juga nggak masalah isi. Tetapi ketika ini 2.1, kalian juga harus pastikan ini 2.1. Saya nggak mempermasalahkan ininya. Tetapi saya yang mau saya tekankan adalah ini kalian section 4, ini bab 2, otomatis, ini subbab otomatis. Ini juga otomatis. Ini juga otomatis. Ini juga otomatis. Karena kita ingin membuat semuanya menjadi mudah. Supaya simple, ya kan?
Kalau kalian masih ada manual-manual juga, ya sayang gitu. Oke, gimana nih? 10 menit. Kalian mau review lagi pekan depan, pekan lalu, sama hari ini, untuk dicoba lagi, sehingga pekan depan kalian benar-benar siap dan benar-benar sama nih kita nih, baseline-nya nih. Kalau misalnya saya udah sampai mana, kalian ternyata bedanya lumayan jauh, yakin nanti dah, Pak, kok saya begini, Pak? Nanti saya juga ngira-ngira nih, kamu gini-gini gimana? Nanti benerin lagi, kan lama lagi tuh. Nanti kasihan temennya udah ngikutin. Karena kita masih yang pertama, halaman, daftar pustaka, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Kemudian ada mailbox. Nah, tuh gimana coba ceritanya kan? Kalau misalnya nanti lama waktu untuk benerinnya, karena 10 menit, sekarang 9 menit nih, itu nggak terlalu banyak waktunya, ketimbang nanti harus benerin. Benerin itu bisa setengah jaman sendiri. Makanya kalau saran saya sih, coba dilihat lagi deh yang pekan lalu sama yang hari ini. Diulang lagi, pastikan sama. Gitu. Gimana? Mau lanjut ke halaman atau mau review dulu atau gimana? Review dulu aja Pak, kasihan Pak yang itu yang gak ngikut. Nah, jadi itu jadi apa ya, bahan evaluasi kita juga ya. Jadi walaupun kita PJJ sudah bilang beberapa kali, kalau jam kuliah itu tolong luangkan waktu dan kondisi. Karena ini perkuliahan dan tetap ada nilainya, tetap ada UAS-nya. Gitu. Saya akan berusaha untuk ngasih maksimal nilainya, tetapi saya juga harus dapat alasan bahwa kalian memang bersemangat untuk melakukan yang terbaik. Kalau misalnya kalian nggak bersemangat, nanti saya kasih yang bagus, ya kalau ditanya akademik, saya nggak bisa ngeles-ngeles, agak susah gitu kan. Tapi kalau kalian semangat kan, saya juga bisa ada alasan-alasan gitu. Ya, jadi saya minta untuk ke semua, bukan ke mata kuliah saya doang, ke semua. Ketika mata kuliah, jam kuliah, itu tolong luangkan waktu dan ruangan, bilang ke orang rumah bahwa ini saya ada kuliah gitu. Nanti jam segini minta tolong dikondisikan gitu, misalnya mau ke kamar dulu atau mau kemana dulu gitu. Kayak saya ini sekarang ngajar nih, saya udah bilang sama orang rumah, saya ngajar jam segini sampai jam segini, ya sekarang saya kuncian aja di kamar sendirian gitu. Jadi yang ngotok-ngotok pun biasanya pelan-pelan gitu, maling segala macam. Jadi kita berusaha maksimal walaupun kita nggak ketemu langsung, tetap maksimal mendapatkan ilmu. Nah, nilainya adalah bonusnya. Gitu ya. Jadi saran saya kita close dulu, tutup. Nanti yang pekan lalu belum ngikutin secara maksimal, coba di-review lagi videonya. Video itu nggak akan saya delete kok. Tetapi kalau nggak dilihat, ya berarti ya sama aja kan, berarti nggak ngikuti lagi dan nanti bisa ketinggalan lagi. Karena pekan depan, kalau jadi kita stop, itu saya confirm deh, tricky banget masalah halaman itu. Ya, kecuali kalian mau kayak zaman dulu sebelum ada materi ini. Jadi di judul satu file Word, kemudian nanti daftar satu file Word, dapat isi, terus satu file Word, bab satu file Word, ya terserah kalian, nggak masalah. Tapi saya bisa pastikan ketika ada koreksi, kalian pusing sendiri nanti. Karena kalau di sini kita otomatis nanti, ketika katakanlah nih, kita masukin gambar, nanti halaman ini hilang, segala macam, nambah, segala macam, kita tinggal klik kanan daftar isi, update, langsung ke update semua halamannya, kita nggak perlu cekin satu-satu. Gitu. Ya, jadi kita stop aja, atau gimana? Tadi salam udah Pak, stop aja dulu Pak. Apa aja Pak? Ya, dan minta tolong ya, nanti di review lagi rekamannya. Nggak masalah, nggak usah malu-malu. Itu kalau saya yakin sih, kalau kalian bilang ke orang rumah dengan baik-baik, mereka akan support kok. Itu lagi kuliah, gitu. Karena Ya, kan pasti Pak itu Pak. Ya, gitu. Jadi dan ada nilai juga, gitu kan, masalahnya gitu loh. Kalau misalnya nggak ada nilai, ini kayak kuliah-kuliah biasa, yang sering itu nggak masalah. Tapi kan sayang, ya kesempatannya. Masa harus ngulang lagi, kan nggak seru kalau ngulang. Saya nggak mau lah kalau mata kuliah saya ada yang ngulang. Itu istilahnya pamali. Jangan sampai. Kalau misalnya saya nggak berusaha, yakin saya gitu. Bingung nanti saya juga untuk menginikan nilai kalian gitu. Ya. Tip. Oke, kita stop dulu ya berarti ya. Ya Pak. Ya, nanti minta tolong banget untuk direview lagi. Ya, bukannya supaya apa-apa, tapi ini kan buat ilmu kalian juga gitu. Nanti supaya bisa memudahkan hidup kalian, dan ketika UAS kalian juga nggak bingung karena nanti UAS juga kan ada soal. Dan itu sama kayak begini, tulisannya, gambarnya udah ada, kalian tinggal format doang. Kalau misalnya kalian nggak terbiasa, gimana ngerjain UAS-nya?
nanya orang rumah belum tentu bisa, ya kan? Minta tolong ngerjain orang yang ahli, ya mungkin aja, tetapi kan ada konsiderasinya. Saya bisa tahu itu dikerjain kamu atau bukan. Kayak misalnya kemarin yang tugas PPT itu, yang PPT itu yang Excel lah yang terakhir ya. Yang Excel itu, saya udah nge-save nih. Itu bisa tahu ini di komputer mana, di save-nya, terus ini siapa yang ngerjain gitu kan, di komputer siapa, itu bisa ketahuan. Tapi ya, itu ada. harapan saya, ya nggak usah sampai kayak gitulah. Yang penting kita berusaha maksimal aja. Oke, ini kita akhiri berarti ya. Ini rekamannya saya tutup dulu.